Halo sahabat GBM, apa kabar semuanya? Semoga dalam keadaan baik dan sehat tentunya ya. Kembali lagi dengan saya Yuma Aditya. Pada episode ketiga GBM On The Road kali ini kita akan ngobrol-ngobrol santai dengan salah satu ahli gizi di RSU GBM. Nanti kita akan membahas bagaimana sih cara mencegah kelebihan berat badan atau obesitas. Kebanyakan orang melihat kelebihan berat badan atau obesitas hanyalah masalah penampilan semata. Padahal orang yang memiliki berat badan berlebih memiliki risiko jauh lebih tinggi untuk terkena berbagai macam penyakit seperti hipertensi, diabetes, penyakit jantung, gagal ginjal, dan lain-lain. Jadi, obesitas itu bukan hanya masalah penampilan saja ya sahabat GBM, tetapi juga dapat menimbulkan masalah kesehatan yang serius. RSU GBM memiliki salah satu layanan unggulan yaitu operasi bariatrik. Operasi bariatrik ini untuk mengatasi keadaan kelebihan berat badan meliputi tindakan invasif, training, dan pengelolaan gizi yang baik. Operasi bariatrik bertujuan untuk memperbaiki sistem metabolisme tubuh sehingga tidak hanya berat badan yang menurun, tapi juga menurunkan risiko-risiko kesehatan yang menyertai berat badan berlebih. Untuk sahabat GBM yang melihat masalah kelebihan berat badan merupakan masalah penampilan, tenang, RSU GBM juga sudah dilengkapi dengan klinik kecantikan. Jadi, RSU GBM dapat memberikan solusi penanganan obesitas baik terkait masalah kesehatan maupun masalah penampilan. Langsung saja kita jemput narasumber kita kali ini untuk mengetahui bagaimana sih cara mencegah kelebihan berat badan atau obesitas. Ciao. Halo Mbak Nanda. Halo. Apa kabar Mbak? Kabarnya baik. Silakan perkenalkan dirinya Mbak. Halo, perkenalkan saya Dewa Yunanda Delia, biasa dipanggil Nanda. Saya ahli gizi di Rumah Sakit Geraha Bakti Medika. Udah berapa lama Mbak di Dari 2020 ya, jadi sudah sekitar hampir 2 tahun lah. Sudah berapa tahun? Angkatan pertama berarti Mbak ya? Oh iya dong. Dari awal banget. Nah Mbak, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang kelebihan berat badan atau obesitas nih Mbak. Sebenarnya kapan sih orang tuh dikatakan obesitas? Soalnya banyak nih teman-temannya Yuma, khususnya yang cewek-cewek nih ya. Oh iya dong, pasti nih. Insecure ya sama penampilannya. Padahal kok dilihat-lihat nggak terlalu gendut nih Mbak. Tapi ada sampai dietnya udah sampai ekstrim gitu. Itu gimana sih Mbak? Kapan orang itu dikatakan obesitas? Obesitas, oke. Obesitas itu sendiri sama obesitas itu gemuk ya, jadi berat badan yang berlebih. Sebenarnya cara mengetahuinya itu perhitungan atau perbandingan antara berat badan dengan tinggi badan. Jadi ada rumusnya tuh buat cari status gizi ya namanya. Status gizi itu adalah status kesehatan yang dihasilkan oleh keseimbangan antara kebutuhan zat gizi kita dan asupan yang kita konsumsi setiap harinya gitu. Jadi status gizi ini ada 5 klasifikasinya dan cara mencarinya itu dengan rumus yang namanya IMT atau Indeks Massa Tubuh. Caranya itu berat badan dibagi tinggi badan kuadrat. Berat badannya dalam satuan kilogram, tinggi badannya dalam satuan meter ya. Oh gitu. Jadi setiap orang tuh beda-beda ya Mbak ya? Beda. Kapan dia bilang obesitas tuh beda-beda? Beda, dari jadi indeks gini. massa tubuh itu? Jadi dari hasil perhitungan nanti, hasilnya itu dibedakan jadi 5 klasifikasi. Okay. Kalau hasilnya kurang dari 17, itu termasuk status gizi yang kurus dalam kategori yang berat atau sangat kurus. Kalau hasilnya antara 17 sampai 18,4 itu masih tergolong kurus tapi dalam kategori yang ringan. Kalau hasilnya 18,5 sampai 25, nah ini status gizi normal atau status gizi baik. Sedangkan kalau hasilnya 25,1 sampai 27 itu sudah termasuk berat badan berlebih atau gemuk dalam kategori yang ringan. Dan jika hasilnya lebih dari 27 itu sudah termasuk obesitas atau berat badan dengan kategori yang berat gitu. Jadi ada 5 klasifikasi. Berarti yang bagus itu di klasifikasi nomor 3 Mbak ya? Oke, kalau hasilnya 18,5 sampai 25 itu status gizi
bergizi baik. Coba contoh dong, hitungin. Oke, contoh deh IMT-nya Yuma Yuma. nih. Berat badannya berapa? Berat badannya itu sekitar 62 kilo. 62 kilo. Tinggi badannya Tinggi badannya sekitar 170 cm, berarti 1,7 meter ya. Iya. Kita kuadratkan dulu, berarti berat badannya 62 dibagi tinggi badan. Nah, hasilnya 21,5. Jadi termasuk ke dalam status gizi normal atau status gizi baik. Wih, mantap nih. Ideal, Pertahankan betul. ya. Wih, bisa jadi model kayak Ima ya sekarang. Cocok nih kayaknya. Cocok jadi model sekarang. Kirain padahal Ima kelihatan kurus banget ya, Mak ya. Nah, itu tuh yang salah sebenarnya. Iya. Kelihatannya kurus, kelihatannya gemuk, padahal belum tentu. Gitu. Oh, jadi bukan dari sekilas mata aja, orang ini kurus, orang ini gendut, tapi emang harus ada perhitungannya, Mbak ya. Iya, dari berat badan dan tinggi badannya. Wih, Ima jadi pede nih, mau jadi model asik. jadinya sekarang. Jadi status gizi itu kan dibagi jadi 5 klasifikasi, Mbak ya. Nah, dan di klasifikasi ke-4 sama ke-5 itu sudah tergolong obesitas. Nah, apa sih penyebab dari obesitas tuh, Mbak? Apa gara-gara sering mager atau banyak makan, mager, scrolling HP gitu? Itu ngaruh nggak sih, Mbak? Ngaruh banget dong. Seperti pengertiannya ya, berat badan berlebih atau obesitas itu kan kita kelebihan asupan. Sebenarnya rata-rata kebutuhan untuk orang dewasa itu 2150 kilokalori. Tapi mungkin setiap harinya kita lebih dari itu, makanya itu mungkin salah satu penyebab obesitas ya. Selain itu mungkin selain pola makan yang salah, jenis nih yang salah biasanya. Kadang-kadang perempuan tuh yang lebih banyak ya rata-rata nggak makan nasi tapi nyemilnya banyak. Wah, sama aja dong kalau gitu kan. Jadi itu pemilihan makan yang salah juga bisa menyebabkan obesitas. Selain itu jarang gerak, jarang olahraga, jarang aktivitas itu juga. Dan yang paling penting nih buat orang-orang zaman sekarang, buat para remaja atau dewasa, stres. Stres ngaruh juga, Mbak. Itu juga dong. Biasanya kalau kita stres, pasti kita melampiaskan kebutuhan emosional kita itu ke makanan pastinya. Iya, Apa aja dimakan gitu. Itu penting banget sih, apalagi di zaman-zaman sekarang nih. Gitu. Itu salah satu penyebab yang paling mungkin sebenarnya. Oh, jadi ada macam-macam ya penyebab jadi dari obesitas itu, Bu ya. Mulai dari pola makan yang salah, jarang olahraga, jarang gerak, mager-mager berarti nggak boleh ini. Harus, jangan. Nah, kalau untuk pencegahannya sendiri itu gimana, Mbak? Pencegahan biar nggak obesitas itu, biar teman-teman sahabat GBM di rumah juga ngerti nih, biar dia nggak asal aja kayak tadi yang Mbak bilang nggak makan nasi tapi nyombilnya sekali-sekali kan lumayan. Oh, iya. Itu gimana, Mbak, pencegahannya? Jadi pencegahan itu artinya kan kita belum berada di status gizi obesitas ya, masih normal atau masih kurus nih. Untuk mencegah obesitas pastinya yang pertama pola makan dong. Pola makan itu harus teratur, terjadwalnya juga benar-benar terjadwal, jangan sampai telat makan seperti itu karena bisa menimbulkan bahaya yang lain. Selain itu pemilihan makannya juga harus diperhatikan. Seperti yang disampaikan oleh Kemenkes ya, konsumsi pangan yang aman, beragam dan bergizi seimbang. Jadi selain makan makanan yang sehat dan bergizi, kita juga harus atau ya setidaknya konsumsi pangan yang beragam. Contohnya nih sayur-sayuran, ada banyak jenis sayur, jangan cuma dimakan itu-itu aja. Jadi harus beragam karena setiap bahan pangan itu mengandung nilai gizi yang berbeda-beda. Jadi biar semuanya tercukupi dalam tubuh kita gitu. Jadi kita beraktivitas itu juga tubuh kita membutuhkan nutrisi yang cukup ya, Mbak ya. Iya, cukup. Berlebih, jangan tidak berlebih, kurang. jangan kurang gitu. Selain pola makan yang benar juga harus bergerak. Harus aktivitas, olahraga ya setidaknya minimal 30 menit per harinya sih. Tapi ya kembali lagi ke masing-masing, kalau nggak bisa 30 menit ya 15 menit, 10 menit. Yang penting ada aktivitasnya aja per hari. Selain itu ada juga pencegahan obesitas yang lain, yaitu yang tadi yang paling penting, kelola stres dengan baik gitu. Jangan sampai baru kalian stres, banyak pikiran, banyak kerjaan, kalian lampiaskan ke makanan. Boleh sebenarnya lampiaskan ke makanan, tapi makanan yang sehat, yang bergizi gitu. Tidak berlebih juga. Tidak berlebih juga. Mungkin
tuh bisa dengan jalan-jalan atau piknik mungkin sambil jalan-jalan sambil bawa bekal dari rumah, makanannya yang sehat pastinya gitu. Sama siapa boleh? Sama siapa aja boleh. Ya nggak apa-apa sih sendiri, siapa tahu ntar ada ketemu di Kenalan jalan gitu, ya, Pak. ya dong. Gitu. Terus? Kenapa sebenarnya boleh sih ya kalau kalian piknik bawa makanan cemilan ringan itu boleh, saya tidak ada melarang ya, nanti saya dituntut ini sama merek-mereknya gitu. Boleh aja asal jangan berlebihan, karena cemilan itu kan makanan ringan ya, makanan ringan belum tentu kandungan gizinya juga ringan gitu, jadi perlu diperhatikan juga. Di kemasan itu ada informasi nilai gizi, kalian harus baca-baca setidaknya biar kalian tahu informasinya gitu. Oh, gitu. Padahal sering terlewatkan ya. Iya, kita itu kalau padahal penting informasi gitu. nilai gizi itu jarang banget lihat, mungkin nggak pernah, Yuma aja kayak nggak pernah banget lihat, cuman harga terus tampilannya Kadaluarsa. gitu, nggak Itu pernah gitu lihat aja. informasi nilai gizi, ternyata itu penting Mbok ya. Penting banget itu sebenarnya. Kan itu sering terlewatkan tuh Mbok. Emang apa sih pentingnya, maksudnya fungsinya apa kita membaca informasi nilai gizi yang ada di kemasan makanan itu Mbok? Jadi nggak cuma informasi nilai gizinya aja sih yang penting, sebelum kita mengonsumsi apapun, makanan, minuman, atau produk olahan pangan, kita wajib ngecek itu kemasannya. Karena ya seperti yang disampaikan pesan dari BPOM nih, sebelum kita makan makanan atau produk apapun, cek klik. Tahu nggak klik itu apa? Apa itu? KLIK. Jadi K yang pertama itu adalah kemasan. Kita perlu cek kemasannya apakah masih baik atau sudah rusak misalnya, atau kemasan botol apakah tutupnya masih tertutup erat atau bagaimana. Soalnya kalau yang kurang aman ya pasti mencurigakan Iya, gitu loh. mencurigakan. Terus yang kedua ada L. L itu adalah cek label. Jadi di dalam kemasan itu ada beberapa label. Contohnya nih, mungkin sebagian orang Muslim mungkin ya lebih sebagian besar ada yang konsumsi halal dan non halal, itu perlu diperhatikan. Jangan sampai kita udah makan baru lihat wah ternyata gimana dong gitu. Terus? Jadi itu harus diperhatikan juga. Yang ketiga KLI, yang ketiga adalah I, yaitu izin edar. Jadi izin edar ini dikeluarkan oleh BPOM, yang artinya makanan tersebut, produk tersebut sudah dalam pengawasan BPOM. Oh, jadi lebih aman Mbak ya? Iya dong pastinya. Dan BPOM nomor izin edar ini ada 3 jenis ya. Yang Apa pertama ada BPOM RIMD, itu adalah makanan produk dalam negeri. Biasanya kalau BPOM RIMD ini nomor izin edarnya biasanya terdiri dari 12 digit. Yang kedua ada BPOM RIML, yaitu produk makanan atau minuman dari luar negeri. Biasanya sama 12 digit juga. Yang ketiga ada nomor izin edar PIRT, yaitu pangan industri rumah tangga. Buat UMKM ini ya? 15 digit biasanya nomornya. Jadi teman-teman kalau ada mau buka bisnis usaha makanan, minuman, atau produk pangan apapun, pastikan ya harus sudah tersedia, sudah ada, sudah mengurus nomor izin edarnya biar aman juga gitu. Jadi aman buat kita, aman buat konsumennya juga ya. Dong. Ya. Terus yang terakhir ada kadaluarsa, Ya. yaitu perlu, itu penting expired dicek. date-nya. Selain cek klik itu ada satu lagi yang penting, yaitu informasi nilai gizi. Karena dari satu kemasan itu makanan yang kita makan kita bisa tahu kandungan nilai gizinya. Jadi nggak cuma sekedar makan nih gitu. Gitu. Dari informasi nilai gizi itu apanya sih yang dilihat Mbak? Oke. Jumlah apanya yang kita lihat, yang biar kita tahu nih kita bakal kelebihan atau kekurangan nih konsumsi cemilan yang kita makan tuh, apanya yang dilihat itu Mbak? Cara bacanya itu? Sebenarnya kalau di informasi nilai gizi itu udah gampang banget ya kita baca. Di sana ada persentasenya biasanya. Oh, ya. Jadi kebutuhan kalori kita orang dewasa itu rata-rata 2150 Per hari? Per hari. Oh, per hari. Oke. Contoh ini saya sudah bawa salah satunya kemasan apa ya, saya lupa ini. Cemilan kalau nggak salah. Di sini ada informasi nilai gizi, yang paling atas itu ada tulisan takaran saji 20 gram. Lalu di bawahnya ada 3 sajian per kemasan. Nah, artinya satu bungkus ini atau satu kemasan ini untuk 3 kali makan. Dan dalam tabel informasi nilai gizi ini yang tercantum biasanya
biasanya untuk satu kali makan, bukan satu kemasannya gitu. Kebutuhan kita kan 2150 ya. Kalau misalnya kita bagi ke pola makan 3 kali makan utama dan 2 kali snack, berarti hitungannya itu kalau makan utama sekitar 500 kilokalori dan snacknya itu 250 kilokalori. Itu untuk memenuhi kebutuhan kalori. Satu hari. Oke. Jadi contoh di sini ada yang tadi, snack yang tadi, energi totalnya itu adalah 110 per saji. Itu satu saji loh. Satu saji, bukan satu bungkus bukan ya. Satu bungkus. Bukan satu bungkus. Sedangkan dalam kemasan ini adalah 3 kali saji. Berarti 110 dikali 3. Berarti kalau kalian makan satu bungkus ini, artinya sudah mendapat 330 kilokalori. Nah lo, satu bungkus loh. Satu bungkus ya. Belum lagi snack yang lain, belum lagi minum yang lain. Belum makanan yang berat lagi. Nah, ini belum nasi maksudnya. Padang lagi. Ini dia maksudnya gitu. Wow. Makanya makanan ringan itu belum tentu kandungan gizinya ringan. Jadi harus benar-benar dibaca. Terus yang di bawahnya ada lengkap ya, di sini ada lemak, perhitungan protein juga, karbohidrat. Nah ini nih lemak total nih dalam satu saji, kalau dilihat dari kemasannya ini, dalam satu saji itu 9% sudah 9%. Mencukupi kebutuhan kita. Per hari? Satu saji. Satu saji itu sudah mencukupi kebutuhan lemak dalam satu hari? 9%-nya gitu. Berarti kalau kita makan satu kemasan, berarti 9 kali 3. 9 kali 3, 27. Cuma dari snack ini aja 27%. Berarti kalau misalnya kita nyemil terus kita makan satu bungkus itu udah kelebihan dong namanya. Kelebihan dong. Nah, apalagi kalau anjuran dari Kemenkes itu ya, anjuran konsumsi lemak itu per harinya adalah 20% sampai 25% per hari. Per hari. Sedangkan ini satu kemasan aja udah 27. Wah. Ini nih yang bikin kita obesitas nih sebenarnya. Ya, jadi sahabat GBM tuh bisa dari sekarang udah harus aware loh sama makanan cemilan-cemilan yang sering dikonsumsi biar nggak kelebihan berat badan. Iya. Nah, jadi itu dia sahabat GBM, cara untuk membaca informasi nilai gizi, udah gitu apa itu status gizi sama nilai gizi ya Mbak Nanda ya. Jadi khususnya untuk sahabat GBM yang memiliki riwayat-riwayat penyakit tertentu seperti hipertensi, diabetes, penyakit jantung atau gagal ginjal. Jadi emang harus diperhatikan ya, misalnya kayak di hipertensi itu kan ada diet garam ya? Rendah garam, kemudian di diabetes rendah gula, seperti itu sahabat GBM. Jadi sahabat GBM bisa mengetahui informasi dalam satu cemilannya itu melalui informasi nilai gizi itu ya Mbak Nanda ya. Jadi for your information, RSU Gera Bakti Medika sudah bisa melayani operasi bariatrik dengan teknologi yang canggih dan tim yang profesional tentunya ya, melalui tindakan bedah minimal invasif. Jadi sahabat GBM yang ingin berkonsultasi dengan dokter spesialis di RSU GBM bisa melakukan reservasi secara online melalui WhatsApp di 082 146 070 187 atau melalui 0366 558 4001 atau bisa juga melalui website kami di www.gbmhospital.com. Jangan lupa follow Instagram kami di @gerabaktimedika. Ingat ya sahabat GBM, GRHA, dan Facebook kami di Gera Bakti Medika Hospital, dan jangan lupa untuk subscribe channel YouTube kami di GBM Hospital. Terima kasih Bunda Ananda atas insight dan pengetahuannya tentang informasi nilai gizi. Semoga bermanfaat untuk sahabat GBM di rumah. Thank you so much for watching. Hope you guys like it and see you on the next video.